Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila, NIM 1903060051 dari Peternakan C 2019. Di video kali ini, saya akan menjawab soal ujian produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Tati Piedianasari SPT MP. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ternak unggas. Sistem pencernaan pada ternak unggas dimulai dari kapumoris yang berfungsi sebagai tempat masuknya pakan ke dalam tubuh. Kemudian ke esofagus. Kemudian ke esofagus. Kemudian masuk ke esofagus. Esofagus adalah saluran yang menghubungkan kapumoris dengan crop, yang merupakan tabung muskula membranosa yang membentang sepanjang paring menuju ventriculus. Kemudian crop. Crop sebagai tempat penyimpanan pakan sementara. Di dalam crop sudah mulai terjadi digesti dan maselerasi. Enzim yang berperan adalah amilase, pitalin, asam klorida yang memacu karbohidrat untuk pertama kalinya. Kemudian proventriculus merupakan saluran kecil yang berperan sebagai tempat antrian makanan sebelum masuk ke dalam tubuh atau ke dalam gizzard. Enzim yang bekerja, pepsin, asam klorida, asam hidrofolik. Setelah pakan di proventriculus, kemudian masuk ke gizzard yang berfungsi untuk menghaluskan makanan. Kemudian masuk ke duodenum. Kemudian masuk ke dalam duodenum, lalu masuk ke jejunum dan ileum. Enzim yang berperan dalam duodenum, amilase, pitalin, asam klorida yang memacu karbohidrat untuk pertama kalinya.
Duodenum berfungsi mempercepat atau mengekspresikan pemecahan karbohidrat dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Jejunum atau ileum berfungsi dalam penyerapan sari-sari makanan. Lalu seka. Di dalam seka hanya masuk makanan sisa-sisa metabolisme. Rektum banyak terjadi sisa-sisa makanan busuk atau bakteri. Kloaka ada muara 3 saluran, yaitu saluran pembuang metabolisme, saluran pencernaan, dan saluran reproduksi. Yang kedua, saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada jantan. Sistem reproduksi pada jantan ada 4. Yang pertama ada testis. Kemudian epididymis. Lalu ductus deferens. Lalu kloaka. Sistem reproduksi pada jantan ada testis, yaitu organ yang memproduksi spermatozoa. Kemudian ada epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma, dan sedangkan ductus deferens berfungsi sebagai menyalurkan sperma dari epididymis ke kloaka. Dan kloaka yaitu adalah muara 3 saluran, muara pembuangan, pencernaan, dan reproduksi. Yang kedua, sistem reproduksi pada betina. Ada ovarium, ovida, kemudian magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Yang pertama, ovarium. Ovarium bermirip seperti anggur, warnanya kuning, isinya yolk atau kuning telur. Bervariasi yang sangat besar, sudah matang 5-6 hari. Jika ovarium sudah besar dan matang, ovarium akan jatuh dan siap bertemu dengan spermatozoa.
Yang kedua ada opidak. Opiduk ialah dengan panjang untuk ukuran lebih panjang 10 sampai 15 cm. Maklum waktunya 3,5 jam untuk menghasilkan sel albumen. Sel putih albumen terdiri dari 4 lapisan, yaitu ada kalaza atau tali penggantung telur agar kuning telur tetap berada di tengah. Ismus panjang waktunya 1,5 jam yang berfungsi untuk mendoksifikasikan dan mensekresikan membran keraban atau selaput uterus. Uterus panjang waktunya 18 sampai 21 jam. Pembentukan kerabang pada telur dibentuk secara bertahap. Vagina masuk ke dalam telur akan dilapisi cairan-cairan cair untuk menutupi pori-pori telur serta melindungi dari masuknya mikroba, kemudian keluar dari kloaka. Pembentukan telur, yolk terbentuk dari ovum yang telah matang, dilepaskan oleh ovarium ke dalam impundibulum. Di dalam impundibulum terjadi proses pemupukan secara langsung selama 15 menit. Lalu yolk masuk ke dalam untuk membantu serat albumen bergerak secara spiral untuk memutar serat albumen dan terbentuk kalaza yang membentuk yolk agar tetap posisi di tengah selama 3 jam. Selanjutnya masuk ke untuk memutar albumen dan dari terbentuknya kalaza yang membantu yolk atau tetap di posisi tengah selama 3,5 jam. Selanjutnya masuk ke dalam ismus. Ismus untuk membentuk membran sel. Terbentuk membran sel selama 1,5 jam. Kemudian masuk ke dalam uterus. Akan terjadi perenggangan membran sel yang kencang dan mendapatkan penanda sehingga terbentuk kerabang selama 21 jam. Pada akhirnya telur akan mengalami oviposis yang dikeluarkan melalui vagina dan kloaka. Biosintesis yolk dipengaruhi oleh hormon steroid, kelenjar pituitari menghasilkan hormon steroid adalah proses sintesis yang terjadi di granulosa yang membentuk progesteron. Kemudian masuk ke dalam sel yang membentuk estrogen. Lalu estrogen akan dibawa ke dalam nukleus untuk membantu proses sintesis protein dan hasilnya berupa lipoprotein, pitoleukinin, berupa lipoprotein, fosfatin akan kemudian masuk ke yolk granul yang pada sintesis kerabang. Kalsium dan protein diidentifikasikan sebagai transportasi yolk. Dikontrol oleh vitamin D3 dan hormon tiroid
mineral dalam kerabang dari isthmus sebanyak komponen kalsium. Yang pertama ada penyakit avian encephalitis disebabkan oleh virus RNA dari famili Physomaphilidae. Dengan mikroskop elektron terlihat virion yang terbentuk oleh heksagonal dan mempunyai envelope serta mempunyai diameter 24 sampai 34 20 nm. Virus EE tahan terhadap kloroform, tripsin, asam dan pepsin serta DNAC. Pencegahannya, untuk mencegah penyakit ini dapat dilakukan vaksinasi AE. Ayam yang masih darah yang akan digunakan untuk pembibitan perlu divaksinasi pada umur 10-15 minggu. Penyakit ini dapat diturunkan melalui telur, maka harus diupayakan bibit yang berasal dari induk yang bebas AE. Anak ayam AE sebaiknya dimusnahkan dengan cara membakarnya atau menguburnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyakit penyebaran lebih luas lagi. Kandang dan peralatan yang tercemar harus disegera disuci hamakan atau disinfektan. Sedangkan ayam dewasa yang diaturkan sebagai pembawa penyakit dapat dipotong dan dagingnya dapat dikonsumsi dan telurnya dapat dijual. Ayam disering AE dapat sembuh, namun sangat sedikit yang mendapat kesembuhan dan biasanya sudah tidak efisien lagi untuk dipelihara. Yang kedua ada penyakit Staphylococcus, salah satu bakteri yang menyebabkan infeksi akut. Pada beberapa jenis unggas seperti ayam broiler, ayam layer, dan beberapa burung adalah bakteri Staphylococcus aureus ini yang patogen infeksi akut bakteri, biasanya disebut dengan mumbel. Tahapan ini bisa diatasi dengan pemberian krim pada kaki ayam. Tahapan berikutnya, bagian merah di kaki semakin meluas. Akibatnya kaki ayam tidak menjadi stabil. Tahap ini bisa diatasi dengan penggunaan antibiotik dengan ukuran yang lebih besar, mengakibatkan ayam lumpuh dan jika tidak ditangani dari awal. Yang ketiga ada penyakit cacing atau eulem. Cacing oocyst berukuran kira-kira 2 cm, hidup yang sering menyebabkan konjungtivitis, oftalmitis, dan protusi membrana di titans. Cacing jenis ini menyerang berbagai unggas, antara lain ayam kalkun, merpati, burung, dan burung-burung dalam sangkar. Yang keempat ada penyakit anemia. Chicken anemia syndrome disebabkan oleh anemia aedes atau CA yang termasuk grup circovirus. Virus berukuran 18 sampai 26,5 nm. Tergolong SNNA, tidak beramplop dan membentuk icosahedral.